Materi kita hari ini tentang model-model arsitektur sistem terdistribusi. Ya, tolong diperhatikan. Ada kuis di akhir materi ini. Kita akan belajar model-model arsitektur sistem terdistribusi itu seperti apa saja, karakteristiknya apa, ya, dan segala hal yang terkait dengan itu. Yang pertama, kita perlu paham dulu bahwa ketika kita ingin membangun sistem terdistribusi, misalnya sebuah bank begitu, dia ingin membangun sebuah sistem yang terdistribusi di semua cabang-cabangnya, misalnya punya 10 cabang atau 20 cabang, dia harus berpikir gitu, bagaimana caranya dia bisa meletakkan komponen-komponen komputernya, servernya, ya, termasuk softwarenya, dan bagaimana mengaitkan relasi antar komponen-komponen itu, bagaimana keterkaitannya, bagaimana saling komunikasinya. Ya, nah di dalam tugas Anda nanti, tugas kelompok, saya minta untuk menggambarkan sistem terdistribusi yang ada di sebuah perusahaan, boleh bank atau yang lainnya. Ya, intinya nanti Anda perlu identifikasi servernya ada di mana saja, di cabang mana saja servernya. Ya, kemudian bagaimana mereka komunikasi antar sistem yang satu dengan sistem yang lain, atau antar cabang yang satu dengan cabang yang lain. Ya. Masalah yang kedua, bagaimana memastikan arsitektur itu bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, kalau bank itu kan misalnya bank harus bisa komunikasi, seorang nasabah. Kalau zaman dulu Anda buka rekening di Depok, hanya bisa mengambil uang di Depok. Anda nggak bisa ngambil uang di Medan, nggak bisa ngambil uang di Surabaya, nggak bisa dulu tuh. Ya, Anda buka rekening bank di Depok, ya harus ngambil di tempat Anda buka rekening itu. Kalau sekarang kan bisa di mana aja. Ya, bahkan kalau Anda lagi naik haji di Arab Saudi, Anda bisa ngambil uang di ATM yang terkoneksi dengan ATM bank milik Anda. Ya. Ya, bukan bank milik Anda, bank tempat Anda menyimpan uangnya, gitu ya. Nah, itu kan juga satu challenge sekarang ini, gimana caranya bisa dari setiap cabang nasabah itu bisa mengakses data yang sama. Ya. Kemudian masalah yang lain, bagaimana sistem itu melakukan pembagian, mana server, mana klien, prosesnya apa saja, ya. Nanti kita belajar mengklasifikasikan komponen-komponen itu. Yang keempat, masalah yang juga tidak kalah rumitnya adalah variasinya. Sekarang ini jaringan komputer banyak variasinya, ya, ada Cisco, nanti ada IBM, nanti ada Mikrotik, ada segala macam, ya. Termasuk performanya, reliabilitasnya kan beda-beda. Server yang high end sama yang low end. Kalau cabang yang nasabahnya sedikit, ya komputernya nggak usah yang speknya tinggi-tinggi amat gitu. Tapi kalau yang cabangnya ramai, banyak nasabahnya, ya speknya yang tinggi. Nah, hal-hal itu kan perlu dipikirkan. Ya, nah ini nanti saya minta juga di dalam tugas Anda menjelaskan ini. Ya, karena ini bagian dari bagaimana kita memahami arsitektur sistem terdistribusi. Ya, itu tadi masalah-masalahnya termasuk ini juga, ya. Kita harus mengidentifikasi dari sisi pemakaiannya. Saya ingat ada sebuah daerah tuh di Depok, ya, dulu pernah tuh pada waktu ada PPDB, penerimaan pendaftaran PPDB, penerimaan pendaftaran siswa didik, murid baru lah begitu, ya. Ketika mereka membangun sistemnya pada bulan-bulan Desember, Januari, nggak ada masalah. Tapi begitu di bulan Juni, ketika banyak orang melakukan pendaftaran secara online, itu yang terjadi apa? Hang sistemnya. 9.000 orang langsung mengakses pada saat yang bersamaan untuk melihat berapa jumlah penerimaan mahasiswanya dan bagaimana saya bisa mendaftar lewat online itu. Ya. Artinya apa? Penting ketika kita menentukan server ini kapasitasnya berapa sih, nanti memori yang disediakan, berapa storage-nya, kapasitas hard disk-nya.
Prosesornya prosesor apa, i3, i5, i7, atau yang mana gitu. Itu semua tergantung dari jumlah orang yang akan mengakses sistem tersebut, gitu ya. Jadi ini penting nih. Jadi ketika kalau nanti Anda bekerja, kemudian di dunia kerja Anda di bidang IT, kemudian diminta oleh atasan Anda untuk merancang sistem terdistribusi dari yang ada di semua cabang atau di banyak cabang, Anda jangan udah taruh server i5 di semua cabang, nggak bisa gitu, ya, pemborosan sekali. Ya, Anda lihat kalau cabang Surabaya, Surabaya penduduknya banyak, servernya yang besar. Tapi kalau cabang Ngawi misalnya, yang kota kecil, ya servernya yang biasa aja gitu, nggak usah yang besar-besar. Ya. Nah, situasi-situasi ini yang perlu dipahami sehingga kita bisa menetapkan desain sistem secara tepat. Ya. Kemudian juga masalah internal concurrency access. Ini kalau tadi dari segi jumlah, kalau ini concurrency, apa concurrency kemarin? Mengakses secara serentak, ya, concurrent, serentak. Jumlahnya banyak, tapi kalau mengaksesnya bergantian nggak ada masalah sebetulnya. Ya, tapi jumlah nggak begitu banyak, tapi mengaksesnya sekaligus, kayak kasus penerimaan siswa baru tadi, itu kan bulan Juni penuh itu. Tapi setelah selesai bulan Agustus, September kosong sistemnya, nggak ada lagi yang pakai, ya kan? Tapi kalau yang namanya Google, ya setiap hari itu, setiap detik itu jutaan orang yang mengakses dia. Ya, nah, berbeda urusan, berbeda perusahaan akan berbeda pula cara kita menyelesaikan masalahnya. Ya, nggak bisa satu solusi untuk semua perusahaan, nggak mungkin. Ya. Kemudian dari masalah lingkungan sistem, masalah heterogenitas. Heterogenitas ini tadi keberagaman hardware, beda-beda mesinnya, beda-beda mereknya, beda-beda performance-nya, beda-beda kapasitasnya, itu juga harus jadi perhatian. Ya. Sistem operasi juga bisa jadi beda. Yang satu pakai Linux, satu pakai Windows, satu lagi pakai MacBook misalnya. Ya. Kemudian masalah keamanan data ini yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Nah ini tolong nanti hal-hal ini diungkap di dalam Anda membangun atau mempelajari sistem terdistribusi dari sebuah perusahaan yang nanti Anda tentukan sebagai tugas Anda. Ya. Saya minta setelah mata kuliah ini, setelah kuliah hari ini, nanti Anda masing-masing kelompok menentukan besoklah paling lambat ya dikumpulkan nama perusahaannya gitu. Ya, besok atau 2 hari lagi. Baik, ini beberapa persoalan yang dihadapi untuk mendesain secara globalnya. Ya. Nah, model arsitektur sistem terdistribusi bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari aspek softwarenya, yang kedua dari aspek sistem itu sendiri. Dari aspek softwarenya, ini bagaimana software-software yang ada di dalam sistem itu diatur. Ya. Bagaimana software yang ada di dalam sistem itu dikendalikan, komponen-komponennya itu dikelola dengan baik. Ada berapa pendekatan, layer arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur, dan event based arsitektur nanti kita lihat. Ya. Kalau dari segi sistem, bagaimana penempatan mesin-mesinnya, ya, mesin servernya, ya, jaringannya, dan seterusnya, dan bagaimana penempatan software yang ada dalam mesin itu. Ya. Baik. Dari segi software arsitektur ada sistem layer, ya, arsitektur berbasis layer, membagi kompleksitas dari sistem dengan mendesain melalui layer-layer dan layanan-layanan. Anda masih ingat pasti OSI layer, ya, itu pendekatan yang diperkenalkan oleh Tannenbaum namanya. Tannenbaum ini seorang pakar IT dari Belanda, ya, itu hebat sekali. Dia bikin buku, yang buku itu menjadi rujukan seluruh dunia ya, buku operating system sama buku computer network dia tuh. Ya, layer system yang OSI layer yang 7 layer itu menjadi rujukan di mana-mana dalam orang mendesain sebuah sistem jaringan. Ya. Nah, ketika kita mendesain software, arsitektur software dari sistem terdistribusi itu juga kita bisa bagi-bagi ke dalam layer-layer. Ya.
Misalnya layer operating system, layer computer network, ya, layer aplikasi, di atasnya nanti kemudian layer apalagi user interface dan segala macamnya. Nah ini pada aspek softwarenya, layer-layer ini nanti saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya pada layer yang sama. Contohnya di OSI layer itu, kan ada 7 ya, nanti yang data link akan di klien akan berhubungan dengan data link, layer data link di klien dengan layer data link di server. Layer aplikasi akan berhubungan dengan layer aplikasi yang ada di server. Ya, dan seterusnya. Masing-masing layer itu saling membaca dan saling bertukar untuk melayani kebutuhan klien. Nah, dari klien kan ada request flow, mulai dari aplikasi, kemudian apalagi presentation layer, network layer, ya, internet layer, data link sampai physical layer, direspon sampai ke server, ya, server merespon, mengambil datanya, kemudian dikembalikan lagi ke klien. Nah ini pendekatannya menarik ini, ya, dan bisa dijadikan rujukan nih oleh banyak pihak. Ya, nah sistem layer ini nanti kita menentukan mau hardware-nya apa ini, mau operating system-nya apa, gitu ya. Bagaimana nanti cara membaca dari operating system yang berbeda-beda itu, dari hardware yang berbeda-beda itu gimana cara membacanya, ya. Ini kalau Solaris ini prosesornya nanti berbeda lagi. Kalau Windows kan prosesornya pakai Intel Pentium, ya. Kemudian dari segi middleware-nya gimana? Middleware adalah jembatan antara klien dengan server. Ya, antara misalnya kita sebagai klien ketika memakai HP ya sekarang ya, pakai HP mau mengakses database yang ada di Google, kita melalui browser. Ya, browser itu yang luar biasa waktu itu penemuan browser itu itu dia middleware. Menerjemahkan keinginan atau request dari klien, dari user, agar dipahami oleh server. Ya, jadi dia semacam perantara lah begitu. Ya, semacam mediator yang menstandarisasi antara apa yang kita inginkan agar dipahami oleh server. Kan kita bahasanya berbeda nih. Ya kan? Antara manusia dengan mesin kan ngomongnya beda. Bagaimana caranya supaya omongan kita kan nggak perlu pakai ngomong 1010111010 kan nggak perlu ngomong begitu, ya, supaya mesin ngerti gitu. Tapi ada middleware yang menerjemahkan bahasa kita ke dalam bahasa yang dipahami oleh sistem operasi dan dipahami oleh server gitu, ya. Sama seperti URL, kita kan kalau mau buka berita misalnya cukup detik.com gitu kan, nggak perlu alamat IP detik.com-nya, kita cukup menulis detik.com. Nanti sistem yang browser yang akan menerjemahkan itu ke dalam alamat IP ya, yang sesuai dengan apa yang kita cari. Oke ya. Nah, arsitektur yang kedua dari software ini berbasis objek. Nah, ini agak jarang digunakan ya. Masing-masing proses itu dianggap sebagai sebuah objek, kemudian saling pengiriman datanya dengan metode RPC, Remote Procedure Call, ya, jalanin objek ini, jalanin objek itu, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga berbasis event based, ini berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi, misalkan request user, nah request itu komponennya apa saja, ya, kemudian komponen itu nanti dikirim lewat backbone-nya, ya, komponen proses, kemudian dieksekusi di database untuk mengambil data, dikembalikan kepada user. Ya. Ada yang berbasis data center, ini semua data disimpan dan kemudian komponen-komponen yang melayani data itu ya ada di klien dan kemudian klien mengisi request-nya, data center akan menyediakan respon terhadap request tersebut. Ya.
semua datanya menjadi satu. Ini nanti kapan saya tunjukkan data center yang ada di Facebook atau Google ya. Nah, untuk proses ada klasifikasi proses di server. Jadi kalau kita sudah mendesain arsitekturnya, kan ada komponen di server ya. Ada komponen di server yang menyediakan layanan dan request. Ada proses di klien, kita sebagai klien. Ada proses peer. Peer ini antar klien atau antar server ya. Nah, misalnya kita nggak tahu kan, ketika kita mengakses google.com gitu, ketika Anda akses, Anda nggak tahu data yang kita ambil itu atau data yang kita peroleh itu berasal dari server yang mana, kan nggak tahu ya. Nah, itu bisa jadi pertama ke server A, kemudian dilihat karena server A penuh, di forward ke server B, ya, misalnya gitu. Server A ada di Jakarta, server B ada di Surabaya, bisa jadi begitu, ya. Atau antar klien, peer to peer itu maksudnya sesuatu yang sederajat ya, saling komunikasi sesuatu yang sederajat, klien dengan klien, server dengan server, itu peer ya namanya. Ya, mahasiswa dan mahasiswa itu peer, dosen dengan dosen itu peer. Ya. Kemudian ada proses di middleware menyediakan transparansi terhadap keanekaragaman platform proses. Nah ini yang tugasnya si middleware itu berat memang. Ya, bagaimana yang beraneka ragam itu bisa saling ngomong satu dengan yang lain. Ya, manusia kan di Indonesia ini ada berapa jumlah bahasa dan dialeknya? 700 ya, kalau Anda mau tahu ya, di Indonesia itu ada 700 bahasa yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi kalau Anda orang Jawa misalnya pergi Kalimantan, nggak ngerti tuh omongan orang Kalimantan. Demikian juga orang Kalimantan kalau pergi ke Sumatera, ke Aceh, nggak ngerti tuh bahasa. Ya, perlu ada middleware-nya yang menerjemahkan bahasa kita ke bahasa yang dipahami oleh pihak yang kita ajak bicara itu. Hanya pernah dulu ada cerita orang Medan, dia pergi ke Amerika, dia bingung, suruh nulis atau suruh ngomong pakai bahasa Inggris. Saya bingung kata dia, saya mesti 2 kali translasi nih. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia ke bahasa Batak kata dia. Oh, jadi agak lama dia meresponnya. Ya. Ya, mesti 2 kali translasi. Oke. Nah, pendekatan yang kemudian banyak digunakan adalah pendekatan client server. Ya, ini termasuk sekarang internet itu client server. Jadi ada server, ya, di database server atau application server nanti kita pelajari. Server ini melayani permintaan dari klien. Invocation itu minta, server saya minta dong data ini. Kalau Anda ketik di Google itu ketik komputer, maka Anda sedang mengirim kata komputer, kemudian oleh Google diambil semua data-data yang terkait dengan permintaan Anda. Ya, bisa juga server ini mengambil ke server yang lain. Ya, nah ini yang complicated nih, komunikasi antar server yang satu dengan server yang lain. Ya, nanti kita lihat ada data center itu kayak data centernya Google atau Facebook itu yang luasnya 5 kali lapangan bola. Ya, lapangan bola itu kan udah luas ya, 100 meter kali 50 meter. Nah itu luasnya 5 kali lapangan bola. Isinya apa? Komputer ribuan. Ribuan komputer, ribuan memori RAM, ribuan prosesor, ribuan hard disk. Ya, setiap hari hard disk selalu aja ada yang rusak dan diganti. Ya, komponen-komponen selalu ada yang rusak dan diganti. Nah, bagaimana cara komunikasi antar server yang jumlahnya ribuan itu? Nah, itu yang jadi tantangan yang luar biasa. Ya. Nah, kalau mau digambarkan interaksi antara klien dan server, ini kalau Anda diminta, tolong gambarkan interaksi klien dengan server, Anda harus gambar dengan cara begini ya. Jadi ini si klien ini ke kanan ini waktu. Ya. Kita sebagai klien meminta request, misalnya Anda buka Google, kemudian Anda ketik komputer. Ketika Anda enter, itu men-trigger request ke server. Ya, ke server, Anda nunggu nih di sini nih. Anda nunggu di sini, kemudian server akan melayani Anda. Ya,
server melayani setelah dapat apa yang Anda inginkan, di reply. Ya, di reply untuk diberikan hasilnya kepada server itu. Ya. Nah, jadi interaksi antara klien dengan server berlangsung seperti ini. Ya. Ada beberapa karakteristik dari client server. Yang pertama, service. Dia menyediakan layanan yang terpisah, yang berbeda-beda, tergantung service yang diinginkan. Ya. Shared resource, server dapat melayani beberapa klien pada saat yang sama dan mengatur pengaksesan resource-nya. Yang namanya resource adalah hard disk, ya, memori, itu resource semuanya, input output ya, ke screen, ke printer segala macam itu resource. Ya. Asymmetric protokol antara klien dan server merupakan hubungan one to many. Jadi bahkan bisa many to many kelihatannya sekarang ya. Satu server bisa melayani banyak klien. Ya, satu klien bisa dilayani oleh banyak server juga. Ya. Jadi kita sebagai klien dilayani oleh lebih dari satu server itu bisa. Ya. Mix and match tidak tergantung pada platform, ya. Jadi sekarang platformnya apapun bisa digunakan untuk membangun client server. Encapsulation of service. Encapsulation of service itu layanan yang kita minta. Layanan itu apa sih? Layanan itu gini, Anda minta data. Gampangnya gini, kalau Anda googling itu di situ ada menu web, gambar, video, berita, gitu. Itu namanya layanan. Ya, Anda mau mendapatkan alamat web kah dari Google, atau Anda mau mendapatkan gambar kah, pictures dari Google, atau Anda mau mendapatkan video yang nanti di forward ke YouTube, atau Anda mau mendapatkan berita, nanti Google akan mengirimkan hasil searching Anda berupa berita-berita dari media online. Ya. Nah, service itu kita nggak tahu bagaimana prosesnya, pokoknya kita nggak klik aja gitu. Ya, inilah hebatnya klien ya. Karena klien sebagai konsumen bisa menentukan apa yang dia mau. Kemudian karakteristik lain dari client server adalah transparency location. Apa kemarin kita udah bahas nih masalah transparansi. Ya. Jadi proses server dapat ditempatkan pada mesin yang sama atau terpisah dengan proses klien. Ya, client server akan menyembunyikan lokasi server dari klien. Kita nggak tahu lokasinya ada di mana. Ya, nggak perlu tahu juga ya, bagaimana Google menyimpan servernya di mana, berapa besar dan seterusnya, kita nggak perlu tahu. Kemudian message based exchange. Message based exchange ini penting karena gini, kalau Anda menggunakan email, ini message based begini. Kalau Anda menggunakan email, ketika Anda mengetik emailnya, itu komunikasi dengan server belum terjadi. Ya, ini disebut juga asinkronus nanti ya. Koneksi belum terjadi. Jadi akan hemat. Begitu Anda selesai ngetik email, Anda enter, maka barulah terjadi koneksi. Ya, nah itu namanya message passing. Jadi Anda kirim message-nya, kemudian di sana nanti merespon, menerima, balikin lagi gitu. Tapi proses itu sekali-sekali Anda bikin belum connect, begitu Anda kirim connect langsung putus lagi. Nanti Anda nerima connect, putus lagi gitu, ya. Jadi dengan pertukaran pesan. Jadi tidak harus manteng terus ketika Anda mau kirim email ke teman Anda, koneksinya hidup terus gitu, padahal Anda belum melakukan pengiriman apa-apa gitu. Nah, ini kan sangat boros jadinya. Ya, karena itu perlu diatur supaya hemat. Ketika bikin di klien belum ada koneksi, begitu kirim baru koneksinya dibuka dan langsung putus lagi ya. Nah, kayak ini Zoom misalnya, kalau Zoom ini terus menerus ini harus hidup ini ya, karena dia live ya. Baik, karakteristik yang berikutnya dari client server adalah scalability. Apa kemarin scalability? Bisa dikembangkan, bisa ditambah, bisa dikurangi ya komputernya dengan mudah, ya kan?
Ini harus bisa nih. Jadi cabang-cabang bank itu kalau mau nambah komputer ya nggak boleh down dulu. Sebentar, kita berhenti dulu nih. Ya, operasi stop dulu. Kita mau nambah komputer dulu. Ya, repot banget ya. Anda bayangkan data center Google yang jumlahnya ribuan komputer, setiap hari harus ganti sekian puluh hard disk, sekian ratus hard disk. Kalau mesti down dulu, wah, apa, akan dikomplain oleh banyak pengguna ya, dan nggak bagus. Ya, bukan seperti itu yang diinginkan oleh sistem terdistribusi. Kemudian harus ada integritas juga. Integritas ini maksudnya konsisten datanya, ya, konsisten datanya antara pusat dengan yang ada di klien. Walaupun klien itu punya komputer sendiri, kayak kita sekarang pakai laptop sendiri, connect ke Zoom atau kalau connect ke Google atau kita misalnya nasabah bank, data kita ada di bank, ada di server. Ketika kita di klien, data kita harus sama dengan yang ada di server. Ya, tidak boleh berbeda. Itu namanya integritas data. Oke, seperti saya bilang tadi, server bisa banyak, ya, klien bisa banyak. Ya. Jadi service itu bisa dilayani oleh beberapa server sekaligus. Ya, tidak hanya satu server. Nah, yang juga kemudian berkembang adalah gini, saudara sekalian. Orang kemudian berpikir kalau server itu hanya begini, kalau database ada di server, kemudian aplikasinya ada di server itu juga, kemudian nanti masalah alamat-alamat web ada di server itu juga, itu akan berat. Ya, belum lagi masalah security, antivirus. Kalau ada di server yang sama, komputer itu jadi akan sibuk sekali gitu. Ya, makanya kemudian muncullah ide ada proxy server. Ya, proxy ini digunakan untuk mengamankan server-server. Ya, jadi misalnya firewall ada di sini. Ya, kemudian kalau misalnya Anda sering mengakses detik.com dibandingkan mengakses liputan6.com, maka apa yang Anda akses itu disimpan di sini. Ya, informasinya dia menyimpan histori dari akses yang sering kita lakukan. Makanya coba Anda perhatikan. Itu kalau Anda akses ke Google, itu sekarang dia udah bisa langsung keluarin itu tuh. Kalimat Anda belum selesai ngetik, udah keluar tuh beberapa opsi kalimat yang pernah Anda ketik sebelumnya. Itu siapa yang menyediakan itu? Proxy. Ya. Nah, ada juga pakai cookies. Di laptop kita ada cookies yang menyimpan apa yang biasa kita lakukan. Kemudian nanti dia mengeluarkan opsi-opsi yang bisa kita ambil secara cepat. Jadi luar biasa sekali nih. Google itu memang jenius lah orang-orangnya ya. Jadi mereka di-upgrade terus sistemnya ya, dari waktu ke waktu. Ya. Itu namanya proxy server. Jadi untuk membantu supaya klien ini tidak terlalu berat bebannya. Ya. Ya, ini makanya kalau Anda perhatikan di Google itu, ini pakai bahasa apa ini? Jerman kayaknya, sekunden. 0,41 detik Anda bisa dapat hasilnya, ya, tidak perlu berjam-jam atau berhari-hari untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, ya. Kemudian ada pendekatan lagi web applets, ya. Web applets ini menggunakan kode applet ya yang ada di klien. Kemudian applet itu kayak script gitulah ya, script. Kemudian script itu akan mengakses informasi tertentu dari web server untuk diberikan kepada klien. Ya, ini juga untuk mempercepat proses. Ya. Orang berpikir terus ini penelitian bagaimana caranya yang lambat-lambat itu jadi cepat gitu ya. Itu selalu berpikir begitu. Ya, ini Mobile Agents bisa disebut juga Mobile Agents. Bukan game ya, bukan game Mobile Agents ya. Tapi bagaimana kita mengeksekusi program di klien. Ya. Jadi eksekusinya bukan di server tapi di klien, dan yang dibutuhkan dari server aja yang dikirim permintaannya ke server. Ya. Nah, ini lebih fleksibel dan communication cost-nya lebih rendah. Biaya komunikasinya lebih rendah ya karena prosesnya di klien.
Oke, di aplikasi, di layer aplikasi, sisi user ada data, ada proses, dan ada presentasi. Ya, presentasi itu user interface, ya, layar-layar yang ada di aplikasi yang kita gunakan itu. Ya. Nah ini, ya, jadi ketika kita menggunakan internet, ini ada user interface, Anda misalnya pakai browser, Chrome gitu, kemudian Anda ketikkan query generator, misalkan Anda ketikkan komputer, maka komputer itu kemudian dikirim ke server, ya, database server, kemudian didapatkanlah hasilnya, ya, di ranking menurut yang paling relevan sampai yang paling tidak relevan. Kan ada beberapa halaman kan, kalau Anda browsing searching Google itu kan halaman 1 dari 9.000 halaman. Anda paling perginya sampai 2 atau 3 halaman aja biasanya ya. User itu jarang sampai pergi ke halaman 53 gitu atau halaman 79 gitu. Ya, biasanya dia udah sampai maksimal 5 atau 10 halaman aja. Ya, kemudian dikirim ke user. Nah, jadi pada level aplikasi, layer aplikasi ini sudut pandangnya seperti ini. User interface yang digunakan oleh user, kemudian dia melakukan query itu dikirim ke database, ke data center mengirim balik hasil web-web yang dicari, kemudian ditampilkan di user. Ya. Nah, tadi kita bilang ada middleware, ya, ada multi-tier ini maksudnya client ini masih client server ya. Arsitektur client server itu disebut juga sebagai decentralized arsitektur. Arsitektur yang terdesentralisasi, yang terbagi-bagi ya ke banyak server, ke banyak klien. Ya. Nah, ada beberapa jenis yang menarik nih. Coba lihat. Ada 3 jenis. Ada 5 malah ya. Thin client sampai thick client. Ya. Jadi ada aplikasi di mana, ini kalau kita bicara thin client dulu ya, di dalam aplikasi di kliennya itu berisi hanya user interface saja. User interface-nya di klien. Tapi aplikasinya dan database-nya itu di server. Ini mesin servernya yang di bawah ini, yang di atas ini mesin klien. Ya. Jadi thin client adalah sistem di mana di sisi klien itu hanya berisi user interface dan sebagian aplikasi kalau mau diambil sebagian yang sampai sini ya. Tapi user interface-nya banyak. Kemudian di sisi servernya berisi database dan aplikasi itu di server. Ya. Ini contohnya apa ya? Kalau kayak ada di PSA itu. PSA itu kliennya hanya user interface saja dalam terminal kan, layar aja. Kemudian aplikasinya itu ada di server. Aplikasinya di server, database-nya juga di server. Ya, Google juga deh. Google Search Engine itu aplikasinya juga di server. Nggak ada aplikasi Google itu di dalam handphone kita, nggak ada. Ya, di aplikasinya di server. Yang ada di kita di klien hanya user interface saja. Ya. Nah, ada sistem yang sebagian aplikasinya di server, sebagian aplikasinya di klien. Jadi aplikasi itu dibagi 2, aplikasi yang terkait dengan hal-hal yang bisa dipenuhi tanpa akses ke server, ya gunakan aja aplikasi ini. Tapi aplikasi yang menuntut data dari server, ya ambil datanya taruh aplikasinya di server. Ya. Terus kalau makin ke kanan, makin banyak ini di kliennya, jadi thick client. Sampai yang paling tebelnya, klien itu berisi user interface, aplikasinya ada di klien juga, sebagian datanya ada di klien. Ya. Anda perhatikan ininya ya, gradasinya ya. Jadi ada aplikasi yang
atau sistem yang aplikasinya ada di klien. Contohnya apa ya? Kalau Anda pakai Microsoft atau pakai ini, pakai email ya, email yang lokal. Email lokal itu aplikasinya ada di komputer Anda, ada di komputer kita, user interface-nya ada di kita juga. Nah, database-nya ada di kita, tapi ada kalanya database itu ya kalau Anda pakai ini apa namanya cloud, database-nya ada di cloud. Bisa gitu. Saya ini di komputer saya langsung connect apa yang ada dalam hard disk saya, langsung connect ke OneDrive-nya Microsoft, cloud storage-nya Microsoft. Kalau di Google tuh Google Drive gitu. Kalau Microsoft kan punya OneDrive namanya. Jadi semua yang saya simpan itu udah langsung diupdate ke database yang ada di OneDrive. Jadi saya bisa akses dari mana-mana itu. Ya, asal saya bisa masuk ke OneDrive, ada jaringan internet, saya bisa akses isi hard disk saya. Ya, jadi artinya database saya ada di lokal, aplikasinya ada di lokal, dan sebagian data saya juga ada di servernya Microsoft dalam hal ini. Gitu ya. Ini penting sekali untuk Anda pahami. Jadi model arsitektur client server itu mulai dari yang thin, dari di kliennya hanya user interface, sampai yang thick atau tebal, di mana aplikasi dan database-nya, sebagian database-nya ada di klien. Ya. Nah, nanti tolong diidentifikasi juga dari tugas kelompok Anda, arsitektur sistem terdistribusi yang Anda angkat itu, yang Anda dalami itu, yang Anda eksplorasi itu, bagaimana dia sistem multi-tier-nya. Ya. Nah, kalau menggunakan aplikasi, nah gini, jadi kemudian orang berkembang, karena kebutuhannya makin tinggi, server itu tidak hanya menyimpan data, tidak hanya database server, tapi juga application server. Jadi aplikasi ditaruh di server sendiri, data ditaruh di server sendiri. Ya, bahkan nanti ada web server sendiri. Alamat-alamat web, alamat-alamat email, segala macam ada di server khusus. Jadi supaya tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Yang perlu dipikirkan adalah gimana tuh komunikasi server yang berbeda-beda fungsi itu. Ya, bahkan kadang kala ada juga security server. Ya, server khusus untuk memblok antivirus, memblok virus dan segala macam ya. Security server. Yang isinya ada firewall, ada antivirus segala macam ya. Nah, prosesnya kalau dia multi server ya, disebut juga multi tier. Ya, tier ini lapisan. Jadi dari kita user interface dari klien ketika melakukan request ditangkap dulu oleh application server. Application server minta lagi ke database server. Ya. Database server kemudian mengembalikan datanya, merespon, ini loh datanya, oleh aplikasi ditangkap, dikirim lagi ke user. Gitu. Ya. Makin banyak levelnya, makin panjang nih jalurnya. Ya. Kalau ada security server, berarti di sini lagi nih. Semua permintaan kan dicek dulu, ini ada virusnya nggak ini? Kan gitu. Ya kan? Ini valid nggak ini permintaannya? Ya, baru di-connect ke application-nya. Ya. Nah, fungsi middleware ini untuk menyamarkan heterogeneity, middleware itu yang tengah-tengah tadi ya, untuk menjembatani antara klien dengan server dan melakukan message passing. Ya. Ini ada beberapa contoh middleware nih yang terkenal, Sun RPC, Corba, RMI, DCOM. Ya. Untungannya dalam middleware ini OS dan hardware-nya independen. Maksudnya pakai sistem operasi apapun dia akan bisa bantu, hardware apapun dia bisa baca gitu. Ya. Kayak penterjemah tadi ya, penterjemah antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oke. Peer-to-peer ini arsitektur yang sifatnya bukan client server, tapi saling koneksi antara satu dengan yang lain, sama-sama server atau sama-sama klien. Ya. Ini rumit banget ini jadinya kalau pakai pendekatan peer-to-peer ya.
Datanya disimpan dibagi-bagi di semua, bisa di semua atau di sebagian komputer. Ya, tidak ada data terpusat di satu server, nggak ada. Ya, ini agak repot nih. Kalau pendekatan ini, makanya jarang orang pakai pendekatan peer-to-peer. Ya, oke. Ada super peer. Super peer ini peer-to-peer, tapi di dalam peer ini sifatnya bisa client server atau bisa peer-to-peer lagi. Tapi ini kelihatannya client server nih. Ya, client server, client server, client server. Nah, antara satu jaringan client server dengan jaringan client server yang lain dianggap sebagai peer. Ya, gabungan peer-to-peer dan client server. Ya. Biasanya bank-bank besar itu mereka client server di cabangnya, di internal cabangnya, yang cabang besar misalnya cabang Surabaya, itu ada client server di dalamnya. Cabang Medan ada client server di dalamnya. Ya. Nah, hubungan antara cabang Medan dengan cabang Surabaya itu hubungannya begini, bisa peer-to-peer. Tapi kalau dia punya data terpusat, nanti ada data center lagi di sini. Data center itu menghubungkan semua client server network yang ada di masing-masing cabang. Ya. Ini mendesain-desain begini nih menarik juga nih kalau Anda bisa dalami ya. Karena nanti di dunia kerja kalau Anda senang dengan urusan network, ini tugasnya lumayan menantang nih. Ya. Ini beberapa sistem distribusi ininya kolaboratif ya, hubungan antar satu node dengan node yang lain. Ya, kadang-kadang ada proses-proses di dalamnya yang ya banyak variasinya. Saya nggak menguasai satu persatu ya. Ada orang mengajukan atau mempropos sistem ini BitTorrent atau yang lain gitu ya, banyak sekali jenisnya. Ya. Itu barangkali ya. Oh ya, ini penting nih. Jadi ketika ada interaksi antara klien dengan server atau antara server dengan server, ada beberapa istilah nih. Ya. Istilah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari sistem terdistribusi tersebut. Yang pertama disebut latency. Latency ini delay antara pengirim dan penerima. Kalau Anda pakai Google, kemudian respon dari Google-nya 5 menit, nah itu delay antara pengirim dan penerima sangat tinggi, ya, namanya latency. Ini nggak boleh tinggi-tinggi nih latency ini, ya, delay. Kemudian throughput ini adalah jumlah paket yang dikirim, yang diterima sama dengan yang dikirim. Ya, jadi Anda misalnya mengirim 5 email, ya yang diterima harusnya 5 email juga gitu. Atau mengirim 5 file, yang diterima harusnya 5 file juga. Nggak boleh ngirim 5, terimanya 3 gitu. Itu berarti throughput-nya rendah. Ya, kalau throughput-nya tinggi, yang diterima sesuai dengan apa yang dikirim. Itu istilahnya throughput. Bandwidth, Anda sudah sering dengar bandwidth, jumlah bit yang terkirim per satuan waktu. Ya, BPS ya, bit per second. Delay jitter ini delay yang terjadi antara frame dengan frame. Jadi misalnya gini, pakai video, Anda nyetel video, kemudian Anda nonton video pakai YouTube misalnya, kemudian Anda naik mobil di jalan tol Jakarta-Bandung. Apa yang terjadi dengan video Anda? Ya, pasti ada delay-nya kan? Berhenti, jalan lagi. Atau pakai Zoom nih, tapi Anda naik mobil, mobilnya ngebut gitu. Itu namanya delay jitter. Jadi jarak, kan kalau kita ngirim video atau nonton video itu kan dikirimnya frame by frame, picture by picture yang dikirim. Nah, karena Anda kecepatan tinggi di jalan tol, maka sampainya frame yang dikirim itu lebih lambat ketimbang kalau berhenti. Kalau Anda lagi diam, itu tingkat kecepatan frame-nya Anda terima itu tinggi, cepat gitu, set masuk semuanya, langsung jadi video. Tapi kalau Anda lagi jalan, itu kan jadi lambat. Nah, itu namanya delay jitter. Ya. Nah, ini beberapa kegagalan yang bisa terjadi karena proses, ya, servernya rusak,
dan seterusnya, atau karena communication failure itu ketika mengirim hilang paketnya, ya, transmission error atau buffer overflow. Buffer overflow ini Anda ngirim video misalnya udah kekirim banyak tapi nggak nyampe-nyampe gitu, karena di tempat tujuan sinyalnya mungkin lagi jelek misalnya. Wah, itu buffernya jadi kepenuhan, bisa hilang tuh nanti datanya, ya. Dan kegagalan yang lainnya, data korup atau data double dan seterusnya. Itu barangkali materi kita pada pagi hari ini. Tolong disiapkan sekarang untuk kuisnya ya.